Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PPATK. Jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ibu Rita Mirasari, Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Terbuka ya? Iya. Apa kabar Bu Rita? Alhamdulillah baik Pak. Nah, sudah lama nih nggak ketemu dengan Bu Rita ya. Iya Pak. Pandemi memisahkan, tapi hubungan kita tetap terjaga secara baik ya. Tetap Pak, kan kita punya banyak media ya Pak ya untuk berkomunikasi. Kontribusi PT Bank Danamon Indonesia ini cukup besar Bu Rita ya. Terima kasih. Di dalam membangun rejim anti pencucian uang yang efektif, di mana penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia ini cukup baik ya. Sekarang ini berapa nasabah PT Bank Danamon nih Bu Rita? Kalau nasabah, selamat pagi, saya menyapa dulu ya Sobat PPATK. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kami bisa berbagi, bersharing dengan Sobat PPATK di hari yang baik ini, di hari Jumat ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan kepada dalam acara ini adalah bisa dipetik hikmahnya nanti di kemudian hari. Dari saya, Bang View, terima kasih loh sudah terima kasih sama-sama Bu Rita mengajak kami untuk sampai di acara ini. Ya. Ya. Kalau nasabah kami itu sekitar kalau nasabah ininya Pak sekitar 2 juta ya, tetapi karena kami juga punya ya? Karena kami juga punya Adira Finance, karena Adira Finance kan anak perusahaannya Danamon, jadi itu sekitar lebih dari berapa ya, saya sekitar 4 jutaan ya, sekitar gitu Pak. Cukup besar ya, ini dengan nasabah yang begitu besar itu bagaimana bisa Bank Danamon secara efektif menerapkan ketentuan-ketentuan baik undang-undang anti pencucian uang ya, ketentuan dari OJK dan lain-lain, khususnya terkait dengan prinsip mengenal nasabahnya nih Bu Rita. Gini Pak ya, sebenarnya kan kami itu selalu melakukan improvement ya Pak terhadap apa yang kami terapkan di dalam bank kami. Jadi dalam menerapkan misalnya untuk proses identifikasi nasabah, kami juga melihat dari berbagai aspek Pak. Jadi misalnya kami secara konsisten menerapkan proses identifikasi dan verifikasi pada saat proses due diligence terhadap nasabah. Kemudian mengklasifikasikan nasabah itu menjadi beberapa tingkat risiko. Di kami ini ada low, medium, dan high atau PEP. Dan juga kami setiap segmen nasabah tersebut, kami akan menetapkan mitigasi risiko yang akan kami terapkan di setiap tingkat risiko nasabah tersebut. Jadi sejak awal mereka proses onboarding Pak dengan kami juga melakukan seperti itu. Kemudian pada saat nasabah itu bertransaksi di kami juga memantaunya Pak. Jadi nanti kita akan ceritakan lebih lanjut ya Pak ya. Bagaimana Bu Mira memitigasi risiko yang ada tadi terhadap misalnya dari kelompok-kelompok nasabah yang ada itu? Jadi kami itu banyak tadi ya dari nasabah itu kami melihat dari misalnya nasabah low, medium, dan high. Kalau misalnya nasabah yang klasifikasinya medium tentunya beda dengan yang high ya Pak ya. Kayak misalnya high itu kami menerapkan setiap tahun untuk dilakukan proses identifikasi ulang Pak. Jadi melakukan review ulang terhadap nasabah-nasabah tersebut. Gitu.
Nah, kita kan barusan launching National Risk Assessment ya, di Ya. mana Bang Naraman juga berperan aktif di sana. Hasil dari National Risk Assessment kita itu ada kejahatan narkoba, korupsi, pajak, dan lain-lain ya. Nah, dari kejahatan yang ada ini, Bu Rita, seperti apa memitigasi risiko dari kejahatan narkoba, korupsi, dan lain-lainnya itu? Sebenarnya bank kami itu ya Pak, hasil dari NRA itu merupakan sumber referensi utama kami dalam melakukan assessment terhadap identifikasi dalam nasabah kami ya Pak ya. Kemudian dari NRA itu kami juga melakukan untuk penerimaan nasabah, monitoring nasabah dan pelaporannya. NRI tersebut yang kami selalu kami update itu merupakan sesuatu yang sangat berguna yang menjadi sumber referensi dalam kami melakukan identifikasi, menilai dan mengelola risiko khususnya APU PPT. Dan kami itu sekarang ini kami menuangkannya dalam bentuk AML CFT bank wide risk assessment Pak. Jadi kami menjadikan NRA itu menjadi sumber utama pada saat kami melakukan bank-wide risk assessment, Pak. Nah, ini kan sudah dijalankan secara baik oleh Bank Danamon ya, bagaimana prinsip mengenal nasabah tadi. Tapi di dalam proses pelaksanaannya masih di sana-sini perlu tentunya peningkatan ya. Nah, melihat dari perkembangan yang cukup cepat ya. Ini bagaimana langkah yang dilakukan oleh Bank Danamon sendiri nih, Bu Rita? Kami memang NRA merupakan satu acuan kami. Kami juga pada saat kami melakukan itu semua, kami juga pertama kali Pak, kami harus memahami exposure bank kami sendiri. Jadi kami melihat bagaimana faktor risiko inherentnya, kemudian juga faktor pengendalian risikonya, kemudian risiko residual yang terkait dengan profil nasabahnya, negara atau area geografisnya, kemudian produknya juga kami lihat, jasanya kami lihat, transaksi, serta jaringan distribusinya, Pak. Karena ini semua untuk pada saat kami akan menentukan misalnya satu proses penerimaan nasabah. Jadi kami dalam proses penerimaan nasabah seperti tadi saya jelaskan sudah ada proses identifikasi, verifikasi, termasuk proses screeningnya. Kemudian pengklasifikasikan nasabah menjadi tingkat risiko yang tadi saya sebutkan. Kemudian kami juga dari situ Pak, kami juga melakukan monitoring transaksi nasabah melalui AML, monitoring system. Dan kami juga memiliki yang namanya proses screening secara berkala. Dan memang yang kami lakukan juga, kami memang selalu melakukan pengkinian terhadap semua proses tersebut, Pak, untuk melihat apakah parameter-parameter yang kita buat untuk sesuatu, misalnya untuk identifikasi nasabah, untuk monitoring transaksi, itu masih applicable atau tidak. Karena kan setiap waktu berjalan ya Pak ya, kan itu juga kita harus melihat dengan kondisi yang terupdate gitu Pak. Jadi, itu pengkinian pendekatan di dalam proses prinsip mengenal nasabahnya atau teknologinya atau apanya? Semuanya Pak, karena prosesnya itu misalnya tadi kan saya cerita ya, kalau nasabah misalnya kita kategorikan nasabah itu high risk atau PIP, jadi kita juga lakukan yang namanya misalnya ada proses approval-nya memang harus approval yang satu tingkat lebih tinggi. Kemudian Pak, misalnya bisa jadi kan pada saat pembukaan itu kita belum misalnya ya Pak, ada customer itu belum teridentifikasi sebagai PIP. Nah, pada saat bank mengetahui memang nasabah itu menjadi profilnya adalah PIP, kita melakukan yang namanya assessment ulang terhadap mereka. Dan kemudian pada saat misalnya ada suatu sistem atau dia punya ke-trigger lah Pak ya, ke-trigger terhadap dari transaksi dia, kan kita melihat kok rasanya kok dia bilang bahwa
dia tuh nasabahnya nasabah medium gitu ya, tetapi kok kayaknya profilnya kurang sesuai. Nah, pada saat itu kita akan meminta kepada RM-nya atau apa namanya frontliner-nya untuk dilakukan ulang yang namanya proses identifikasi nasabahnya. Jadi hal itu kita lakukan, Pak. Itu tadi yang proses identifikasi ya, Pak. Tapi proses sistem itu kan kita memakai parameter atau skenario tertentu, Pak. Nah, skenario itu yang kita update setiap saat untuk kita melihat apakah skenario terhadap suatu nasabah atau suatu segmen itu masih memadai atau tidak. Gitu. Nah, kalau misalnya Bu Rita, ada nasabah yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Ini approach pendekatan yang Ibu lakukan itu seperti apa tuh? Misalnya kan tadi saya cerita ya Pak ya, di kami ini kan nasabah itu semua transaksinya akan tercapture di dalam sistem monitoring kami ya, AML sistem kami. Jadi pada saat kami melihat ini nasabah memang ada profilnya berbeda atau memang dia out of profile, pada saat itu kami melakukan review ulang Pak. Nah, pada saat review ulang itu tersebut, kami juga akan melakukan misalnya melihat data-datanya, historicalnya Pak, atau misalnya pada saat kami melihat dia memang terindikasi TPPU itu seperti tadi, itu kami langsung kami akan lakukan misalnya kalau memang ininya Pak ya, kami akan lakukan proses biasa Pak, pelaporan LTKM. Dan biasanya kami akan telepon Bapak tuh, pihak Bapak ya, untuk Pak gimana ininya. Karena kita kan ya ada kadang-kadang dari nasabah-nasabah itu yang kita harus ada memerlukan diskusi lebih lanjut lah dengan pihak PPATK gitu Pak. Jadi komunikasi yang sangat-sangat open dengan PPATK memang selalu kami lakukan Pak demi mendapatkan informasi-informasi yang paling akurat terhadap apa yang akan kami lakukan. Gitu, Pak. Dan memudahkan juga di dalam proses pelaksanaan pekerjaan ya Bu Rita ya. Sebenarnya supaya ini Pak, supaya align aja. Supaya align dan kami sama-sama menangkaplah esensinya karena kami sangat melihat gitu Pak ya. Memang kadang-kadang informasi yang kami punya itu kan tidak sekomprehensif informasi yang dimiliki oleh pihak PPATK ya Pak ya. Karena itu dengan diskusi kita dengan dengan kita kadang-kadang sharing informasi itu sangat membantu kami dalam memudahkan kami dalam melakukan yang namanya proses identifikasi nasabah-nasabah yang kami lihat memang terindikasi dengan TPPU-nya, Pak. Nah, sekarang ini ada dengan perkembangan teknologi, kemajuan juga kan industri harus menyesuaikan ya Bu Rita ya. Salah satunya kemudahan di dalam memberikan layanan keuangan tanpa kantor atau laku pandai ya. Nah, ini kan sangat mudah gitu ya di dalam tidak serigid seperti jauh sebelum-sebelumnya gitu ya di dalam membuka layanan keuangan tanpa kantor ini, laku pandai ini. Saya pernah tuh ke Bau-Bau Bu, tahun 91 itu Bank Danamon udah punya kantor di sana. Iya. Tahun 94, 95 tuh. Iya Pak. Ya. Jadi artinya apalagi sekarang ya, mungkin di daerah terpencil dimanapun Bank Danamon punya cabang ya. Apalagi dengan tadi laku pandai tadi. Nah ini bagaimana juga nih Bu di dalam mereka ya para pelaku laku pandai tadi ini bisa menerapkan KYC secara optimal. Betul Pak. Pada saat ini memang bank itu kan memberikan jasa dan layanan itu tidak hanya satu segmen ya Pak ya, kita beragam segmen. Karena itu sangat kami melihat adalah bagaimana sih caranya kami memitigasinya. Termasuk salah satunya mitigasi dari APU PPT ini Pak ya, dari kami dari AML-nya. Saat ini kami memang ada skema laku pandai Pak, kita punya namanya tabungan danaku ya. Kemudian pada saat pembuatan produk ini kami juga menyadari bahwa tingkat
quote unquote risiko untuk seperti ini memang agak lumayan ya Pak ya, sehingga kami menerapkan misalnya adanya pembatasan saldo, kemudian pembatasan transaksi debitnya setiap bulannya, dan on top of that juga kami juga lakukan yang namanya penunjukan agen laku pandainya itu ada suatu spesifik perjanjian kerjasamanya yang dibuat secara individual ya Pak ya. Jadi setiap yang akan menjadi agen laku pandai di kami membuat secara rinci kewajiban-kewajiban yang mereka harus lakukan pada saat mereka proses onboarding nasabah tersebut ke kita gitu ya. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK-nya, dan kemudian yang paling penting Pak, kami melakukan secara review berkala. Jadi kami lakukan bagaimana kualitas daripada agen laku pandainya, terutama untuk pada saat mereka melakukan proses onboarding seperti itu. Kemudian tadi kan saya sudah sampaikan gitu ya, kami ini punya yang namanya AML system Pak, dan AML system itu memantau seluruh transaksi dari nasabah kami, termasuk nasabah yang memang proses onboardingnya tadi lewat agen laku pandai, sehingga jadi pada saat nasabah itu menjadi nasabah kami, seluruh proses normal Pak, misalnya nasabah itu nanti kita kategorikan sebagai nasabah low, medium, atau high. Nah, itu akan mengenerate pada saat kita melakukan monitoring transaksinya nasabah tersebut, Pak. Jadi yang melakukan KYC terhadap nasabah ini langsung Bang Ramon ya Bu ya, bukan agennya Pak. Tapi kita pastikan, dan kita yang kita buat suatu perjanjian rincinya Pak, apa yang harus mereka lakukan, karena sebenarnya dan proses training terhadap mereka juga kita lakukan Pak. Karena yang paling penting adalah sebenarnya walaupun mereka agen, tetap kita tanggung jawab kan ada di pihak kami ya Pak ya, di pihak banknya. Jadi kami lakukan proses screening agen laku pandainya seperti apa, kemudian juga kami melihat performance-nya mereka, misalnya kalau mereka misalnya ada fraud atau segala macam kan itu kita akan lihat juga gitu Pak ya. Kemudian yang paling penting juga adalah kami lakukan review Pak, melakukan review terhadap performance dari akun-akun yang dibuka melalui lewat jalur laku pandai ini Pak, supaya kami memang istilahnya mendapatkan assurance bahwa walaupun memang ada flexibility terhadap pembukaan akun tersebut, tetapi mitigasi risiko yang kita sudah terset itu di awal itu memang masih sufficient seperti itu. Berapa Bu Rita dana yang bisa dikelola oleh agen pandai ini? Sekitar berapa sih, saya sekitar 10 ya, nggak banyak sih Pak ini. Dan ini memang laku pandai kita memang banyak ini sekarang ini menyasar kepada agennya dari ADMF, Adira. Adira, lewat Adira kita banyak kerjasama. Tapi ke depan kan Pak, dengan proses kita banyak digital, pembukaan rekening digital juga kita juga lakukan yang seperti ini, banyak ada beberapa sih. Memang tidak melalui agen laku pandai, tetapi ada proses-proses yang memang proses digital itu yang kita lakukan. KYC-nya memang ada beberapa hal yang mungkin lebih less rigid ya Pak ya. Tetapi yang kita harus pastikan adalah pada saat dia melakukan transaksi, pada saat dia melakukan semua aktivitas perbankannya, dia tidak ada perbedaannya dengan nasabah yang memang masuk melalui channel yang lain. Misalnya ada nasabah lewat bank, brand seperti itu, kita tidak bedakan. Bu Rita, ya. PPATK sudah lumayan lama juga ya, meluncing beberapa bulan yang lalu ya, Go AML. Ya. Ini untuk memudahkan pihak pelapor di dalam melakukan koordinasi maupun menyampaikan laporan kepada PPATK. Sejauh ini apakah ada kendala atau ada masukan, Bu Rita? Sebenarnya kendala-kendala sih dulu di awal-awal ya Pak ya, tapi kami sudah bisa sudah, dan kami juga menyadari Pak, justru dengan adanya inisiatif yang dilakukan oleh PPATK, hal tersebut sih sangat, kalau kami lihat ya, sangat membantu kami Pak dalam melakukan pekerjaannya. Jadi
kami lebih banyak lebih banyak dibantu ya dengan alat dengan GoAML tersebut, Pak. Termasuk juga misalnya yang Cipenda, terus data PIP gitu, Pak. Itu sangat membantu kami, Pak, dalam melakukan yang namanya identifikasi nasabah, dalam melakukan yang namanya profil nasabah tersebut gitu. Sangat membantu, Pak. Bu Rita, ini sekarang era digital Digital. digitalisasi ya. Layanan perbankan yang begitu masif ya. Iya, iya. Nah, ini kan juga peluang besar ya untuk dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Iya. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Bang Nanamun itu seperti apa, Bu? Kami lakukan misalnya gini, Pak. Ya seperti tadi, tentunya kami tidak segala macam yang kita lakukan itu kita lakukan juga assessment ya, Pak ya. Jadi kayak tadi kita punya parameter-parameter yang kita sudah siapkan khusus untuk misalnya pembukaan rekening lewat digital, lewat Laku Pandai atau lewat branch. Itu memang ada sedikit perbedaan ya di antara mereka tersebut ya Pak, khususnya untuk onboardingnya. Kemudian juga, tetapi begitu dia masuk menjadi nasabah kami akan selalu melakukan yang namanya proses screeningnya, kemudian juga proses melakukan yang namanya profil nasabahnya itu selalu kita lakukan. Jadi siapapun nasabah itu, kalau menjadi nasabahnya Bank Danamon, kita akan pastikan dia memang punya profil nasabahnya, apakah dia low, medium, atau high. Gitu, Pak. Jadi hal itu yang membantu kami pada saat kami melakukan memastikan bahwa mereka itu memang sesuai dengan profilnya mereka. Gitu, Pak. Jadi itu membantu kami. Nggak ada kendala dengan digitalisasi perbankan selama ini? Insya Allah enggak ya Pak, karena memang itu juga bagian dari penetrasinya bank nanti Pak ke depannya. Karena kami juga melihat bahwa banyak, tidak hanya untuk yang digital itu, jadi pembukaan melalui partnership juga itu kami ada. Sekarang ini kan banyak ya Pak ya, kita collaboration dengan third party seperti itu, tapi kita pastikan bahwa pada saat dia bertransaksi dengan kita, dia melakukan transaksi itu, dia akan tetap diperlakukan sama untuk semuanya Pak. Jadi kolaborasi tripartit tadi maksudnya gimana tuh Bu Rita? Misalnya kita ada kerjasama misalnya pakai kayak dengan pihak ketiga ya Pak ya, misalnya dia pihak ketiga itu mereka punya community ya Pak ya. Ini lewat ekosistem sih biasanya sih, lewat ekosistem tertentu gitu. Jadi ada komunitas tertentu Pak. Jadi lewat komunitas, misalnya kita punya yang kemarin itu Pak ada social banking ya. Kita aplikasi di mana Danamon itu menginikan untuk wakaf online. Jadi mereka bisa gitu ya, untuk itu dari produk dari syariah kami. Jadi mereka misalnya nasabah dengan itu dia mau wakaf online gitu ya, atau mau kasih wakaf gitu ya online, dia bisa. Apakah memang dia mau buka lewat Danamon, dia punya rekening Danamon, atau misalnya sekarang dia belum punya, tapi dia akan membuka rekening Danamon. Jadi kita bisa lakukan itu. Nanti penyaluran wakafnya dilakukan oleh Danamon. Ya. Jadi nanti kelihatan Pak, dia mau kemana. Misalnya nanti dipilih sama mereka mau ke pembangunan masjid atau pembangunan apa itu ada Pak. Itu salah satu yang kita inikan juga sih. Salah satu yang kita inikan dari produk syariah kami Pak. Nah sekarang ini banyak kalau kita lihat di luar, terutama di negara-negara maju itu sudah meninggalkan rule based di dalam sistem anti pencucian uangnya. Dan mereka sudah menggantikannya dengan sistem semacam artificial intelligence ya, ataupun ML ya, machine learning ya. Nah ini bagaimana tanggapan Bu Rita? Apakah Bang Nanamon ini sudah berpikir ataupun menyiapkan ke arah artificial intelligence dan machine learning tadi, Bu? Kami memang sedang dalam proses ya Pak ya, karena ke depan ini digital itu merupakan salah satu maupun juga proses simplifikasi semua ya Pak ya, seperti tadi lewat
seperti itu tadi, itu merupakan salah satu platform kami ke depannya, Pak. Jadi kami sedang mempersiapkannya, bagaimana itu menjadi istilahnya bernilai guna pada saat kami melakukan review terhadap nasabah tersebut, gitu, Pak. Jadi itu data. Pengembangan platform tadi seperti apa tuh? Kenapa, Pak? Pengembangan platform yang Ibu sampaikan tadi tuh. Kita nanti akan punya yang namanya big data segala macam, Pak, di situ. Jadi kita semua akan masukkan intelijennya itu semua di situ, Pak. Tapi memang itu masih agak panjang ya prosesnya. Cuman kita lihat lah, Pak, karena gini, karena kan kita nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Misalnya AML ini kan, AML sistem itu kan bukan, dia juga nggak pinter-pinter banget kan, Pak. Gitu. Jadi kami juga harus mengupdate-nya dengan data-data yang memang kita yakinkan data ini memang bisa membuat suatu parameter yang memang sesuai gitu loh. Jadi kami terus-menerus melakukan yang namanya inovasi ya, supaya ini tuh memang betul-betul bisa membawa manfaat pada saat kita melakukan profiling nasabah kami gitu, Pak. Ataupun memantau Pak, memantau transaksinya mereka. Gitu. Berita ini ada yang agak mengkhawatirkan juga buat saya nih ya. Dan ini tidak berlaku di Bank Danamon ya, tapi bank lain juga saya melihatnya tidak begitu jeli juga ya. Nah, banyak kasus yang sudah viral ataupun beredar di masyarakat, tapi itu perbankan belum juga menyampaikan kewajibannya untuk menyampaikan laporan. Ini kenapa sampai bisa terjadi nih? Saya nggak komentar yang bank lain ya, Pak ya. Enggak. Ini artinya saya juga nggak menunjukkan ke Bank Danamon ini. Ya, sebenarnya gini, Pak. Kalau kami ya, kita sih melihatnya monitoring yang kita miliki itu kan sebenarnya alat bantu kita, Pak ya. Tapi istilahnya apa yang terjadi di luar, informasi-informasi yang ada di luar itu tentunya itu memperkaya apa yang kami miliki kan, Pak ya. Jadi sebenarnya kalau dulu ya, Pak, saya bicara dulu aja. Misalnya kalau dulu tuh reliance kita terhadap dengan informasi yang diberikan oleh RM, oleh frontliner, karena mereka sebagai pihak yang memang dia dekat dengan nasabahnya, kita menjadikan mereka sebagai informasi yang paling akurat gitu, Pak ya. Tapi sekarang ini kan enggak, Pak. Banyak sekali informasi-informasi di luar yang bisa kita rangkum, yang bisa kita lihat untuk melihat apakah informasi tersebut sufficient atau tidak gitu loh pada saat kita membuat suatu judgement, Pak. Jadi saat ini sih saya melihatnya kita harus terbuka ya, Pak ya, terhadap, dan juga kita harus jeli melihat informasi-informasi itu, Pak. Gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya kita open, Pak. Kita open karena kita bukan sesuatu yang yaitu seperti saya tadi bilang, saya hanya memiliki kami memiliki informasi yang istilahnya sebatas apa yang kami tahu gitu ya. Tetapi mungkin kan PPATK akan mempunyai informasi yang lebih komprehensif, Pak, daripada kami. Jadi sehingga kami selalu lakukan adalah apabila kami melihat ada sesuatu yang memang ada negatif atau apa, kita akan coba diskusikan dengan PPATK gitu, Pak. Karena bisa jadi kan nasabah tersebut tidak aktif transaksi dengan kami. Tetapi informasi di luar yang ada itu menyatakan seperti itu gitu, Pak. Bisa jadi kan kami bukan transaction banking-nya mereka gitu. Karena banyak juga kan mereka lakukan transaksinya tuh di luar gitu loh, di luar bank kami. Tapi karena itu informasi-informasi yang seperti itu kita coba gali dan kita coba masukkan ke dalam informasi nasabah kami sehingga kami melihat dan itu menjadi basis kami untuk berdiskusi lebih lanjut dengan PPATK, Pak. Jadi istilahnya PPATK itu is one of our kayak bapak kami lah, Pak, untuk kita diskusi. Di situ justru masalahnya, Bu Rita. Dia sudah viral menjadi bahasan masyarakat secara umum, dan transaksinya ada di bank itu, tapi bank itu tidak sampai ke laporan, kan itu masalahnya. Iya sih, makanya itu yang ya kita juga itu sebenarnya lagi ini juga, Pak.
kita juga lakukan ya. Kadang-kadang sistem itu kan kayak tadi ya Pak ya, nasabahnya tidak bertransaksi di kita Pak, gitu. Tapi mereka memiliki account di kita. Nah, kita juga coba ya bagian daripada kita mengeduket semua staff kita, karena edukasi terhadap staff itu sangat penting Pak. Jadi mereka harus dibuat alatnya terhadap kondisi-kondisi ini. Jadi misalnya mereka tahu ada nasabahnya, walaupun misalnya nasabahnya di kita tuh kecil banget lah ya istilahnya, mereka nggak aktif gitu ya. Kalau nggak aktif kan kita mana tahu ya Pak ya, dia ada di kita atau enggak gitu kan, kita juga agak susah gitu ininya. Cuman kami tuh selalu dalam program training kami kepada seluruh karyawan adalah membangun alertnya mereka, membangun awareness-nya mereka. Jadi pada saat kita tuh sama-sama harus aware gitu ya. Pada saat dia tahu nasabah dia itu istilahnya ada negatif news atau misalnya ada sesuatu yang tidak di luar itu kurang ini, dia harus escalate kepada kami, gitu, Pak. Jadi sebenarnya itu hal yang penting itu adalah bagaimana sih kita juga membangun awareness dari staff kita juga, Pak. Jadi kan mereka nggak boleh hanya rely on sistem aja, gitu. Jadi sistem one thing itu bantu kita Pak, tetapi yang paling penting adalah awareness dari seluruh staf kita. Jadi manakala mereka melihat ada berita yang kurang oke, kan kadang-kadang kita taunya telat ya Pak ya gitu ya, atau gimana. Nah makanya itu yang selalu kami build terhadap kesadaran dari mereka Pak. Gitu. Dan itu sangat membantu sih. Iya, kalau pola pelatihan edukasi kepada internal karyawan sendiri seperti apa itu, Bu? Oke, kami memang sudah menerapkan Pak, kalau misalnya untuk yang APU PPT ini merupakan program wajib mandatori ya Pak untuk 100% nasabah, 100% karyawan kami, itu merupakan program tahunan. Jadi dan semua kami lini memang, itu, Bu, ya? Kenapa Pak? Dan untuk semua lini itu? Semua lini, ya itu 100% sampai ke BOD ya Pak ya. Jadi dan itu kita biasanya itu sih kita lakukan lewat e-learning ya Pak ya, karena kan sekarang ini kan tidak mungkin ya. Kita lakukan lewat e-learning dan setiap tahun memang temanya kita beda-beda. Tapi temanya itu sebenarnya adalah bagaimana membangkitkan awareness karyawan kita Pak. Jadi karyawan itu kan bisa berganti orangnya gitu ya Pak. Tapi mereka harus di-build awareness-nya. Itu merupakan cuma satu ya Pak. Keduanya adalah kami lakukan juga yang namanya sosialisasi, kemudian juga kami lakukan yang namanya campaign Pak di internal ya untuk membangun ininya mereka. Kemudian juga kami juga ini kan ya Pak, misalnya ada ada staff gitu yang sudah berhasil meraise sesuatu misalnya gitu ya, dia aware gitu ya, nasabah dia tuh kena apa gitu ya, terus dia lakukan reporting ke kita, ke kami gitu yang ada di kantor pusat. Nah kami juga akan memberikan istilahnya reward juga kepada mereka, karena ya jadi kan harus balance ya Pak ya antara reward dan punishment-nya. Iya. Dan itu bagian dari KPI kita juga sih Pak. Kontrol itu salah satu termasuk yang PPT ini merupakan salah satu semua balance scorecard semua staff itu punya di situ Pak. Jadi memang harus sama-sama ya Pak ya. Nggak mungkin cuma satu. Iya. Sejauh ini newsletter yang dikirimkan oleh PPATK itu cukup efektif nggak ya Bu ya? Itu efektif Pak. Kami juga tentunya kami juga akan memberikan misalnya ada pojok-pojok istilahnya kami tuh kayak learning-nya buat mereka ya. Jadi kami sekarang ini kan orang itu banyak learning itu tidak secara istilahnya kayak kelas gitu Pak ya. Jadi kami bikinkan session-session yang menarik gitu Pak dari situ. Nggak harus yang bulat-bulat seperti itu Pak, tapi kami berusaha untuk membuat training yang terutama untuk yang untuk compliance APU PPT itu lebih istilahnya mengikuti zaman ya Pak ya, dan lebih atraktif dan sehingga mereka simple aja, nggak lama-lama, karena kalau lama-lama attention-nya kurang ya Pak ya. Jadi apa sih yang kami mau sampaikan sekarang ini, kami akan inikan dan kami akan lakukan simple tapi mereka aware gitu loh kepada bagaimana mereka kalau mereka melihat ini dan pada siapa mereka harus escalate gitu. Jadi lewat game misalnya Bu ya.
Ya, itu semua, Pak. Jadi kayak misalnya sekarang ini kan orang seneng yang animasi segala macam, kita lakukan sih. Jadi kita mencoba untuk melihat kemajuan zaman itu seperti apa sih gitu. Jadi sekarang ini kita betul-betul melihat itunya, Pak, trennya itu seperti apa. Terima kasih, Bu Iya, Pak. Rita. Cukup informatif dan banyak sekali ya yang Ibu Rita merasa disampaikan kepada Sobat PPATK, manfaat dan ilmu yang sudah dibagi. Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, bersih, kenapa harus risih?